Pemirsa, meski telah disegel terkait perkara penahanan ijazah dan tidak ada perizinan gudang, CV Sentosa Sil masih beroperasi diam-diam. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita akan membahasnya bersama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Selamat malam, Pak Eri. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Eri, apa betul CV Sentosa Sil masih nekat beroperasi walau sudah disegel? Awalnya bagaimana, Pak? Jadi pada waktu itu ada perbaikan terkait listrik yang juga ada bukti dari PLN. Mereka meminta ada maintenance sehingga kita koordinasi dengan Pak Kapolres Tanjung Perak dan diberikan izin karena khawatir dengan adanya perbaikan listrik itu. Diberikan waktu untuk perbaikan listrik kepada PLN. Dan ternyata malamnya kita ketahui ternyata masih ada pekerjaan di dalam itu. Sehingga malam itu juga kami, pemerintah kota bersama Kapolres Tanjung Perak, langsung ke lokasi dan melakukan segel dan kami merantai lagi. Dan kami membuat berita acara terkait dengan hal yang dilakukan oleh Sentosa Sil. Apa yang sudah diminta terkait perbaikan maintenance ternyata ada pekerjaan di sana. Karena ini juga sudah menyalahi aturan karena di gudang itu tidak memiliki tanda daftar gudang. Sehingga kami lakukan penyegelan kembali dan di dalam berita acara itu kita sampaikan. Sehingga kalau terjadi pengerusakan terhadap yang kita lakukan, maka akan ada sanksi pidana. Kan sudah ada diatur dalam KUHP itu juga diatur bahwa jikalau ada terkait penyegelan untuk fasilitas umum dan itu ada pengerusakan, maka kita bisa melakukan pidana. Nanti kalaupun terjadi pasti kita lakukan pidana, laporkan pidana terkait dengan pengerusakan ini. Tapi yang kemarin adalah permintaan izin. Dan itu juga disampaikan kepada Pak Kapolres, diizinkan perbaikan maintenance lah kok ada orang bekerja di dalamnya. Begitu Mas awalnya itu. Baik, artinya permintaan perbaikan listrik ini langsung dari CV Sentosa Sil begitu ya, Pak Eri? Ya, perbaikan dari Sentosa Sil sekaligus ada dari PLN. Karena memang ada yang perlu dilakukan oleh PLN, ada surat dari PLN juga, dan ada bukti-bukti itu, sehingga kita memberikan izin pada waktu itu, didampingi Pak Kapolres, kita koordinasikan, diberikan izin, karena ada membahayakan terkait dengan listriknya. Tapi malam itu sejak kejadian ini, kita tidak ingin kecolongan lagi, Pak Kapolres sekarang sudah memerintahkan jajarannya untuk selalu memeriksa yang ada di gudang PT Sentosa Sil ini. Baik, lalu saat ini tindakan tegasnya seperti apa, Pak? Apakah ada sanksi tambahan untuk CV Sentosa Sil? Jadi kalau yang terkait dengan tambahan sudah kita lakukan peringatan, tapi sekali lagi merusak atau tidak mentaati yang sudah ada disampaikan di sana, karena di gudang tidak memiliki TDG, tidak boleh beroperasional, dan karena kemarin ini sudah kami segel dan kami lakukan gembok rantai, kalau sampai merusak lagi maka pidana yang akan kita lakukan. Sudah tidak ada peringatan lagi, karena ini sudah menjaga, ini sudah marwahnya pemerintah kota Surabaya ya, terkait dengan perizinan yang tidak diizinkan kok masih tetap ada kegiatan di sana. Baik, artinya koordinasi antara Pemkot dengan aparat penegak hukum akan lebih intensif lagi begitu ya, agar penutupan perusahaan yang melanggar aturan berjalan dengan efektif, Pak Eri? Ya, betul. Ini berjalan dengan efektif dan hari ini pun Sentosa Sil sudah berproses di Polda Jawa Timur, sudah bermulai dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan di sana. Sehingga kita lihat nanti yang terkait dengan hal lainnya. Tapi pemerintah kota, kami fokus terhadap posisi yang tidak memiliki izin di dalam pergudangan, sehingga kami lakukan penutupan gudang. Baik, Pak Eri, apakah masyarakat bisa mengakses informasi terkait proses hukum atau administratif terhadap CV Sentosa Sil sebagai bentuk keterbukaan informasi publik? Bisa, karena kan posisi ini ada di Polda. Polda sudah menyampaikan pemeriksaan-pemeriksaan itu. Juga terkait dengan proses terkait dengan pengurusan izin. Dan pengurusan izin sampai sekarang juga belum keluar. Karena pengurusan izin itu bisa dilihat oleh masyarakat umum, ketika izinnya keluar maka bisa dilihat di mana saja yang sudah memiliki izin perusahaan-perusahaan itu. Jadi kami memang semua perizinan yang ada di Surabaya sudah menggunakan digital, Mas. Sehingga hari ini sampai di mana posisinya, apakah sudah izinnya ada atau tidak, akan terlihat di dalam aplikasi kami yang ada di Badan Penanaman Modal. Baik, Pak Eri, terakhir selain mungkin pengawasan ke depan yang akan diperketat, apalagi Pak yang
akan diperketat oleh Pemkot agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Pak? Jadi ada dua hal yang menjadi perbedaan ya. Yang pertama, yang terkait dengan pengawasan tenaga kerja, ini bukan kewenangan kami sebenarnya. Karena di dalam peraturan pemerintah disebutkan itu adalah kewenangan dari pemerintah provinsi. Tapi kami selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Dan ketika ini terjadi di Surabaya, maka meskipun ini bukan kami koordinasi dengan provinsi, maka kami cek terkait dengan TDG-nya, tanda daftar gudang, baru kita lakukan penutupan. Ini yang kita lakukan. Dan yang kedua, kami juga menerima pengaduan-pengaduan terkait dengan hal-hal terkait ketenaga kerjaan, maka kami koordinasikan dengan Disnaker provinsi. Karena yang bisa melakukan penyidikan adalah PPNS yang ada di Disnaker provinsi. Jikalau ada pidana di dalam perda yang ditetapkan di dalam perda yang ada di pemerintah provinsi, maka itu bisa dilakukan pidana jika itu ada melanggar beberapa yang menyangkut pidana. Yang kedua adalah ketika kami adalah bergerak di bidang perizinan. Karena tanda daftar gudang itu ada di kewenangan pemerintah kota Surabaya. Sehingga ketika kami mengetahui tidak ada izin gudang, maka kami tidak akan pernah memberikan toleransi sehingga kami akan langsung tutup. Jadi ada dua hal ini Mas yang kami koordinasikan. Jadi kalau kami terkait dengan ijazah dan lain-lain berjalan sendiri, maka kami tidak bisa. Karena aturannya adalah di pemerintah provinsi. Tapi kami selalu berkoordinasi seperti hari ini, sehingga kami berharap tidak ada lagi kejadian ini di Surabaya. Karena beberapa contoh di Surabaya, alhamdulillah setelah penutupan ini, setelah saya melaporkan ke kepolisian, alhamdulillah banyak perusahaan yang sudah mengembalikan ijazahnya kepada pegawainya. Contoh yang kemarin dari Nganjuk itu sampai 30 juta diminta, akhirnya alhamdulillah kembali. Juga ada beberapa tempat lain yang juga dari Kediri juga kembali. Dan sudah banyak ijazah yang dikembalikan di balai kota, dan kami serahkan kembali kepada seluruh pekerja meskipun bukan dari Surabaya. Meskipun kami konsentrasinya hanya di Surabaya. Baik. Begitu, Mas. Baik, Pak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, terima kasih sudah membagikan keterangannya bersama kami dalam program Primetime News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.